Di video ini kita akan membahas kelanjutan video gua sebelumnya. Buat kalian yang baru hadir di channel ini, gue saranin untuk kalian cek video gua sebelumnya agar gak ngerasa bingung sama pembahasan ceritanya. Dan seperti biasa, sebelumnya gue minta bantuan dan support kalian, dengan cara subscribe, like, dan aktifin loncengnya agar gak ketinggalan video-video yang gak berfaedah lainnya dari gua. Dan jika ada kesalahan dalam pembahasannya mohon untuk dimaafin. Pembahasan light novel Tensura, volume 15, chapter 2, dimulai. Rimuru yang telah dikirim ke ruangan khusus oleh Kaisar Rudra agar tidak menghambat rencananya, kini Rimuru merasakan hilangnya penghubung koridor jiwa antara Rimuru dan Veldora. Hal ini menyebabkan kemarahan mutlak Rimuru. Saat ini Rimuru begitu murka dan tak mempedulikan hal lain lagi selain hanya ingin menghancurkan semuanya. Di waktu yang sama Rafael melaporkan identifikasi ruangan dan koordinat telah selesai dan siap melakukan space shift. Kalian semua dengar. Veldora telah jatuh di tangan Rudra, persiapkan diri kalian untuk melawan musuh saat kita tiba di kota. Aku akan melakukan transfer dimensi, tak usah menahan diri, hancurkan semuanya, target kita adalah kepala musuh. Ucap Rimuru dengan kemarahannya yang membara, dan space shift pun diaktifkan. Dengan sekejap Rimuru telah sampai di ibu kota Rimuru yaitu Federasi Jura Tempest. Benimaru pun langsung bergegas untuk pergi melindungi kota. Di depan Rimuru kini yang terlihat adalah dua sosok naga yang di belakangnya adalah sebuah pesawat. Saat Rimuru hendak menghampiri Rafael memberikan sebuah peringatan bahaya. Rafael mengusulkan agar melakukan pemanggilan iblis untuk menambah kekuatan tempur. Rimuru melihat ke arah trio Primordial Angel. Testarossa, Ultima, Carrera, apakah kalian bisa bergerak, ucap Rimuru. Kami baik-baik saja, ucap mereka bersamaan. Di tempat yang cukup jauh Tetsuya Kondo melepaskan sebuah tembakan kepada Rimuru yang kecepatannya melebihi kecepatan suara. Rimuru mengetahuinya dengan percepatan pikiran. Rimuru meminta Rafael mengaktifkan sihir pertahanan mutlak. Felgreen yang menyadari kehadiran Rimuru mengarahkan pandangannya, dan bersikap siaga karena, melihat Rimuru dapat menahan tembakan Kondo dengan mudah. Awalnya Felgreen menganggap Rimuru adalah makhluk lemah yang menumpang nama dari sang naga badai. Namun kini Felgreen telah mewaspadai dan mengakui kekuatan Rimuru. Kufufufu. Tuan Rimuru, aku telah mengirim orang-orangku untuk melindungi kota, ucap Diablo. 600 iblis, 2 mayor dan 4 jenderal, serta kedatangan trio Primordial Angel di sisi Rimuru. Testarossa, Ultima, Carrera, dengar, aku akan memberikan kalian evolusi sebagai Demon Lord seperti Diablo, tetapi, apapun alasannya jangan sampai kalian tertidur. Apa kalian bisa, tanya Rimuru. Sesuai keinginan Rimuru sama, kami siap akan semua hal itu. Rimuru membentangkan sayapnya dan bergerak menuju Veldora dan Felgreen. Kufufu, akhirnya tiba saatnya untuk tuanku Rimuru menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, kata Diablo, dan keempat leluhur iblis ini tersenyum, bahkan yang lain juga tersenyum termasuk Benimaru dan Sion. Diablo memerintahkan pasukan iblisnya untuk mengikuti instruksi Benimaru. Lalu apa yang mau kau lakukan, kata Benimaru kepada Diablo. Aku akan melakukan sesuatu jika ada tikus yang mengganggu pertempuran tuanku Rimuru, jawab Diablo. Lakukan sesukamu, kata Benimaru. Kemudian Benimaru pun pergi menuju medan pertempuran. Ada 8 lawan berbahaya selain Kaisar Rudra yang sedang menunggu di pesawat. Kemarahan Rimuru memicu banyak evolusi para iblis, seperti halnya Geld yang telah terbangkit sebagai Raja Penjaga, serta Ultima, Carrera dan Testarossa yang telah menjadi Demon Lord. Mereka pun terbang menuju kapal Kaisar Rudra. Namun Ultima dan Carrera terhenta tepat di samping Diablo dan berkata, lalu apa tujuanmu sebenarnya, Diablo? Apa peranmu di sini dan siapa yang kau anggap tikus sebenarnya? Diablo menjawab, itu adalah Yuki Kagurazaka. Aku tadi sempat mencium bau kehadirannya, entah dimanapun dia. Untuk menghindari skenario terburuk harus ada salah satu yang tertinggal untuk menjaga Tuan Rimuru. Ultima dan Carrera mengerti dan langsung terbang menyusul yang lain sambil tersenyum. Diablo pun juga terbang mengikuti Rimuru. Singkat cerita, dalam hitungan detik Rimuru berada di hadapan Felgreen dan mengeluarkan aura kemarahan yang dapat mengintimidasi makhluk yang didefinisikan oleh manusia sebagai rang A akan mati karena tidak bisa menahannya. Ini disebut Mao Haki atau yang dikenal dengan Haki Raja. Rudra yang menganggap Rimuru sebagai ancaman baru mengaktifkan skill Kingship Unleashed untuk memberi perintah Veldora menyerang Rimuru.
Kini pertempuran mengerikan antara Rimuru Veldora dan Felgreen akan segera dimulai. Veldora terbang ke atas diikuti oleh Felgreen di belakangnya siap memberi serangan kepada Rimuru. Lapor, pertahanan absolut, dari Covenant King telah siap untuk membentuk pertahanan otomatis diusulkan, kata Rafaela. Idiot, minggir, kata Rimuru. Dimengerti, kata Rafaela, meskipun terkesan menuruti perintah sebenarnya Rafaela merasa sedikit terguncang. Broken Roar, menyapu melewati Rimuru yang telah memaksa langkah menghindar. Segera setelah itu, pertahanan absolut, yang biasanya melindungi Rimuru ditembus, dan ledakan besar terjadi di tempat di mana Rimuru sekarang, dan kekuatan destruktif dari deru kehancuran mengamuk di sana. Dengar Rafael, aku juga akan memberimu nama, namamu adalah Seal. Rafael, tidak, tapi Seal saat ini sedang dalam kondisi bahagianya. Felgreen yang menyemburkan lava panasnya dihentikan oleh Seal menggunakan pertahanan absolut tanpa meminta kontaminasi atau persetujuan pengaktifan skill dari Rimuru. Rimuru berkata, memang seperti itulah seharusnya sahabatku, kau adalah aku, kita adalah satu, kau juga bagian dari diriku, jangan menganggap dirimu sebagai alat ataupun skill yang harus melalui semua persetujuanku. Makin epik cuy, dua jiwa dalam satu tubuh, kurang lebih seperti itulah bentakan Rimuru kepada Rafael tadi, yuk lanjut. Aku akan membuatmu menyesal telah meremehkanku, kata Felgreen sambil memadatkan energinya dan siap melakukan serangan dahsyat. Felgreen melepaskan pukulan super cepat Scourge Dragon kepada Rimuru, matilah, tidak akan ada satu partikel pun yang tersisa, Felgreen pun melesat dengan kecepatan tinggi menembus posisi Rimuru. Tapi sayang, Rimuru masih berdiri tegak dan tanpa goresan sedikit pun. Ini mustahil, kata Felgreen, serangan yang bahkan mungkin mampu menumbangkan Gay Crimson dan Velzado tidak berpengaruh padanya. Felgreen mulai gelisah. Rimuru pun berkata, langkah itu memang berbahaya, tapi serangan langsung seperti itu akan mudah dimakan. Sebenarnya di sini yang bertindak adalah Seal atau Rafaela. Kini Seal mengutamakan perintah Rimuru dan benar-benar memblokir semua serangan Felgreen. Seal yang sekarang, yang dikenal sebagai ability kombinator, telah menempatkan semua keterampilan pamungkas Rimuru. Seal mengaktifkan skill Beelzebub, melahap dan memindahkannya penjara tak terbatas. Itu adalah kombinasi dari penjara tak terbatas Raja Perjanjian Uril dan ruang panas, kemampuan sintetis yang baru saja dirancang Seal untuk berurusan dengan Felgreen. Dan Felgreen pun terkurung. Tapi aku masih memiliki keberadaan paralel, dan aku tidak bisa menghentikannya selama aku memiliki koridor jiwa, Heatbreak Prison, kata Felgreen. Melalui koridor jiwa, Felgreen mentransfer sedikit sihirnya. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa inilah yang diinginkan Seal sebagai hasilnya. Masih ada 200 detik tersisa di Heatbreak Prison, sebelum Felgreen membuat masalah kembali, aku harus segera membebaskan Veldora. Seal dan Rimuru kembali ke tujuan utama yaitu Veldora. Seal mulai mengambil analisa. Menurut analisisku, untuk Yuki itu adalah dominasi penuh, untuk Kagali itu harus dominasi paksa, dan kemudian untuk Veldora, juga dominasi paksa, kata Seal. Rimuru berhasil mengimbangi semua serangan Veldora dan mendekatinya untuk menyapa. Veldora, apakah kamu mengenaliku? Masih tak ada jawaban. Seal dan Rimuru berencana menggunakan King of Gluttony untuk memindahkan Veldora ke penjara tak terbatas lagi. Namun saat King of Gluttony dilepaskan terdengar suara. Kuahahaha, agak gagal, maafkan aku. Rimuru kaget mendengar suara dan Rimuru berteriak. Apakah itu kamu, Veldora? Mungkin karena King of Gluttony telah menyentuh material spirit Veldora, sehingga mampu membuat mereka terhubung. Itu aku, temanmu, Storm Dragon, Veldora. Hei, apakah kamu masih sadar, kata Rimuru. Veldora menjawab, sebenarnya, aku dengan tergesa-gesa memisahkan inti hatiku, pada waktu itu. Jadi setelah itu tidak mungkin untuk melakukan percakapan, tetapi itu benar-benar mempertahankan egoku. Rimuru pun berkata, jika itu masalahnya, kamu sebaiknya mengambil tubuhmu kembali. Jika aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Dan omong-omong, Rimuru, bukankah kamu harus bertindak lebih tenang dan hati-hati, jawab Veldora. Kamu idiot. Aku tidak akan melakukannya jika aku tetap tenang dan bertindak begitu ceroboh sebagai lawan dua spesies naga pada saat yang sama, kata Rimuru. Tunggulah, aku akan segera membebaskanmu. Kuahahaha, temanku memang bisa diandalkan, kata Veldora.
Rimuru pun berniat untuk mengambil dan mengalahkan Raja Badai Veldora, untuk mengambil inti naganya dan mendaur ulang untuk menghidupkannya kembali. "Siil, kau bisa melakukannya kan?" tanya Rimuru. "Bukan masalah," jawab Siil. "Kalau begitu kalahkan dan lahaplah musuh di depanmu itu." Storm Dragon. Keduanya mulai mengambil bentuk masing-masing, Rimuru mengambil bentuk Slime dan Siil mengambil bentuk yang paling cocok baginya. "Loh, berarti dua tubuh dong mereka sekarang," Enjir bingung. Kembali kepada Rimuru yang sedang melahap Veldora untuk mencari inti jantungnya malah berbalik kondisi. Tubuh Veldora memberontak memberikan rasa sakit kepada Rimuru, dan sedikit demi sedikit mengikis tubuh Rimuru. Singkat cerita, Siil selesai menganalisis dan menyarankan evolusi Rimuru untuk menjadi ras naga, untuk menekan rasa sakit. Rimuru pun memberikan jawaban, iya. Demikian Rimuru berevolusi menjadi ras naga. Raja Kerakusan melahap Storm Dragon dengan perasaan ceria, dan masih pada tingkat yang mengkhawatirkan. Residu air yang bocor menyilaukan cahaya, dan setelah cahaya itu hilang, Veldora menghilang, dimakan oleh Slime, Raja Iblis Rimuru. Felgreen menyadari hal ini. Rimuru pun menjadi ras naga sejati kelima Viscous Dragonoid Demon God. Sekarang hanya tinggal menghubungkan koridor jiwa antara Veldora. Di sisi lain, Felgreen muncul di depan Rimuru dan berkata, "Beraninya kau mengambil adikku yang manis." Ternyata Felgreen telah berhasil keluar dari penjara Uril milik Rimuru, dan berpindah jiwa ke tubuh cloningnya. "Rimuru, apa kau mendengarku?" kata Veldora. "Ya, ada apa Veldora?" jawab Rimuru. "Kakakku marah karena mengira aku benar-benar telah dihabisi olehmu. Untuk menghindari pertarungan yang sia-sia, cobalah membuat dia mengerti situasinya," kata Veldora. "Kau memang idiot, suka membuat masalah dan merepotkanku," jawab Rimuru sambil tersenyum. Siil menyela, "Biarkan aku yang menangani Felgreen sekali lagi, aku ingin mengukur seberapa besar kekuatan ras naga sejati ini." Veldora tidak akan keberatan karena sebenarnya, Veldora telah mengetahui keberadaanku sejak lama. "Baik, lakukanlah Aibo," jawab Rimuru. Felgreen merubah dirinya ke wujud manusia, sambil membawa pedang hijau siap memberi serangan. Rimuru pun mengeluarkan pedangnya dan melesat ke arah Felgreen. Terjadi benturan, kekuatan getarannya yang sangat hebat, namun pedang hijau Felgreen patah. Felgreen yang terkejut memadatkan kekuatannya, siap untuk meluncurkan serangan supersonik melebihi jutaan kecepatan suara. Saat Felgreen menyerang, Siil mengaktifkan skill King of Gluttony, dan Felgreen kembali berada penjara tak terbatas Rimuru lagi. Tentunya dengan efek magis yang lebih kuat daripada Uril sebelumnya, kini Felgreen sudah benar-benar melemah. "Aku kalah," kata Felgreen. "Tanyakan kepada Veldora untuk detailnya," kata Rimuru. "Kuahahaha, kakak, ini aku. Semuanya baik-baik saja." "Ya, itu tidak terlihat seperti itu," kata Veldora. "Veldora, kamu tidak menghilang," kata Felgreen. Begitulah dua naga ini akhirnya akan saling berbicara. Kini tinggal mengurus Kaisar Rudra. Rimuru yang khawatir dengan yang lainnya karena menerima perintah egois Rimuru sebelumnya. Kini beban dan emosi Rimuru tampak menghilang, tapi tidak sepenuhnya, emosinya masih disimpan. Untuk menjatuhkan Kekaisaran Rudra. "Mungkin untuk saat ini aku hanya akan menghabisi mereka, selain Rudra," ucap Rimuru. Chapter 2, berakhir, kita akan lanjutkan chapter 3-nya di video gua selanjutnya. Jika ada kesalahan pembahasan di video ini mohon dimaafin. Sebelumnya terima kasih buat yang sudah mengklik video ini dan terima kasih atas supportnya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk meninggalkan subscribe, like serta komentarnya untuk video ini. See you nakama.